Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, pada pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas dalam kehidupan kami, terlebih dahulu Tuhan, kami rindu disapa oleh firman-Mu, supaya kami Tuhan dapat melaksanakan kegiatan kami dengan penuh sukacita. Oleh karena itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan pada pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita tertulis dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai renungan hari ini dengan tema Tuhan akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, latar belakang nats renungan hari ini yang berjudul Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih, pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, Tuhan memberikan tawaran. Apa itu tawaran Tuhan? Apapun yang diminta Salomo, Tuhan akan mengabulkan. Maka pada saat itu Salomo bukan meminta kekayaan, harta, jabatan, tetapi Salomo meminta hikmat. Oleh karena itu, sebelum dan sesudah Salomo hingga sampai saat ini, tidak ada orang yang punya hikmat seperti Salomo. Untuk kedua kalinya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, yaitu seperti judul perikop firman Tuhan hari ini, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kalinya, itu berupa peringatan, bukan penawaran. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mungkin semua pernah mengalami pergumulan, seperti pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, dan lain sebagainya. Apabila kita mengalami pergumulan tersebut, apakah kita rindu dipulihkan? Tentu kita rindu untuk mengalami pemulihan. Saudara kita rindu juga untuk dipulihkan Tuhan. Kita rindu ada restorasi. Seperti pada nats ini, orang Israel rindu untuk dipulihkan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam renungan hari ini ada 4 tips atau 4 kunci bagaimana kita supaya mengalami pemulihan. Saudaraku, kunci yang pertama adalah merendahkan diri. Apa arti merendahkan diri? Merendahkan diri adalah kita menempatkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Bagaimana caranya? Buang segala kesombongan, buang segala keangkuhan, buang rasa mampu kita. Kita harus berani mengatakan, Tuhan lebih besar, Tuhan luar biasa. Dan kita harus mengakui, tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita harus pasrah penuh pada kehendak dan rencana Tuhan. Kita harus mampu berkata, Tuhan, aku tak mampu, kuserahkan semuanya ke tangan-Mu. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua atau tips yang kedua supaya kita memperoleh pemulihan adalah berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Ora et labora. Nah, MCK, minta, cari, ketok. Seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, pasti kamu akan mendapat. Carilah, maka akan mendapat dan diberikan oleh Tuhan jika kita mencari. Dan ketoklah, pintu akan dibukakan. Itu sebabnya doa orang benar bila yakin didoakan, sungguh besar kuasanya. Oleh karena itu, doa bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kata-kata yang keluar dari bibir atau mulut kita. Doa itu adalah penyampaian seluruh isi hati dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, ada nyanyian mengatakan atau syair nyanyian, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saudaraku, doa itu besar kuasanya. Kalau doa itu sesuai dengan keyakinan kita, kita mempunyai iman, maka doa itu berkuasa menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa itu tips yang ketiga? Tips yang ketiga adalah mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu saudara yang terkasih, marilah kita terlebih dahulu mencari hadirat Allah, mencari hadirat Tuhan. Jika kita cari pejabat atau penguasa di dunia ini, maka kita akan mendapatkan proyek atau jabatan di dunia ini. Tetapi kata firman Tuhan, kita harus terlebih dahulu mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan proyek-proyek sorgawi. Proyek atas pelayananmu, jabatanmu, pangkatmu. Oleh karena itu, carilah terlebih dahulu pemilik kehidupan kita. Carilah dahulu proyek sorga. Maka Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah
sesuai dengan iman kepercayaanmu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tips yang keempat adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maksudnya adalah kita harus bertobat. Apa artinya? Meninggalkan jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar. Meninggalkan jalan yang lama, kita kembali ke jalan Tuhan. Meninggalkan kehidupan yang salah, kembali sesuai dengan firman Allah. Jika dulu kamu menyakiti hati Tuhan, sekarang mari kita menyenangkan hati Tuhan. Jika dulu hidupmu dalam kedagingan, sekarang mari hidup kita sesuai dengan roh Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu adalah kunci dari pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Oleh karena itu, tiket dari pemulihan adalah pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah ajakan firman Tuhan hari ini bagi kita. Jika kita dan negeri kita atau bangsa kita ingin dipulihkan, maka kita harus melakukan keempat hal tadi, yaitu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan kita serta negeri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami Tuhan dapat Engkau pulihkan. Oleh karena itu Bapa, ajari kami untuk selalu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, bahkan Tuhan berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Kami dapat bertobat untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya bertambah-tambah sukacita kami dalam segala aktivitas kehidupan kami, dan menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.